Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbahagia ini kita berada di tanggal 9 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 11 Desember 2024 Masehi. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan Kitabul Jami' yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Jadi pembahasan kita masih di bab yang keempat, yaitu peringatan terhadap akhlak yang buruk, bab yang keempat. Adapun hadis di siang yang berbahagia ini, kita akan membahas hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 di bab yang keempat di Kitabul Jami'. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, nama beliau Jundub bin Junadah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima rawa anillahi tabaraka wa taala, yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis yang kita sampaikan ini adalah hadis qudsi. Annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kepadamu semuanya itu juga diharamkan, yakni berbuat zalim. Wala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya kita dilarang di dalam agama yang mulia ini untuk berbuat zalim. Sebelum kita jelaskan poin-poin yang terdapat, faedah-faedah yang terdapat di dalam hadis ini, kita sedikit berkenalan dengan hadis qudsi. Tadi kami menyampaikan bahwasanya hadis ini hadis qudsi berdasarkan ungkapan fima rawa anillahi tabaraka wa taala, yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini wa ta'ala annahu qala, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala berfirman. Nah, itu salah satu bentuk dari jenis hadis qudsi. Secara umumnya hadis qudsi persamaannya dengan Al-Qur'anul Karim itu sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala, cuma memiliki perbedaan. Al-Qur'anul Karim itu adalah lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadis qudsi
Itu lafaznya dari Allah, cuman maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'anul Karim, apabila kita membacanya, kita mendapatkan 10 pahala satu hurufnya. Satu huruf alif lam mim itu 3 huruf, berarti sudah 30 pahala. Sementara hadis qudsi tidak mendapatkan sebagaimana membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian Al-Qur'anul Karim itu dibaca di dalam bacaan salat, terutama Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah di rakaat yang pertama dibaca Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadis qudsi itu tidak dibaca. Nanti kita berkeyakinan bahwa ini adalah firman Allah, lalu setelah Al-Fatihah lalu kita bawakan hadis qudsi. Itu tidak ada dibawakan hadis qudsi. Dan untuk kesahihannya Al-Qur'anul Karim itu tidak ada yang bisa merubahnya. Hurufnya, titiknya, barisnya tidak ada yang merubah. Sementara hadis qudsi itu sebagaimana penelitian hadis-hadis yang lainnya. Terkadang ada hadis qudsi yang sanadnya dhaif. Nah, jadi itu antara beda Al-Qur'anul Karim firman Allah Subhanahu wa taala dengan hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran dari hadis yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, bahwasanya kezaliman yang diharamkan di sini maknanya adalah meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Jadi kezaliman itu kebalikan dari adil. Kalau adil meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah keadilan. Adapun kezaliman itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah mengharamkan kezaliman dan menegaskannya. Perhatikan hadis yang tadi kita dengarkan bersama-sama. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berbuat zalim terhadap diri Allah tabaraka wa taala yang maha suci. Jadi Allah tidak berbuat zalim. Itu yang pertama. Kemudian ditegaskan di lanjutannya, waja'altuhu barma, dan aku menjadikannya kezaliman itu haram atas kalian semuanya. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya tabaraka wa taala yang maha suci. Kemudian Allah juga mengharamkan terhadap hambanya semuanya. Kemudian pada akhir hadis tersebut yang kita dengarkan tadi, fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Di 3 kali, pertama Allah mengharamkan untuk dirinya yang maha suci kezaliman, kemudian Allah melarang kita untuk berbuat zalim, kemudian yang ketiga Allah mengharamkan janganlah saling berbuat zalim. Dan mengenai tentang Allah tabaraka wa taala, Rabbuna jalla wa ala, yang maha pengasih, yang maha pengampun, yang maha bijaksana, tidak berbuat zalim, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Di antaranya dalam surat Qaf ayat 29. Yang di ayat yang lain, kalau di surat Al-Kahf bunyinya, wa ma ana bizallamin lil abid, aku tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Di dalam surah Fussilat, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, itu tadi tertukar, afwan, maaf. Dan tidaklah Rabb kalian berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 108, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dirinya yang maha suci tidak berbuat zalim sedikit pun.
wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap makhluknya. Jadi di sini kita mengetahui bahwasanya itulah Allah tabaraka wa taala yang mengharamkan kezaliman itu terhadap dirinya. Kemudian kezaliman itu bukan terhadap sesama saja, tetapi kezaliman sampai terhadap hewan pun itu akan mendapatkan dampak yang buruk di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dakhaltum ra'atun nara fi hirratin wa batatha fala hiya at'amtaha wa la hiya arsaltaha ta'kulu min khashasil ardi hatta matat. Seorang wanita, ini disebutkan bahwasanya seorang wanita masuk neraka akibat dia mengurung, masuk kandang mengurung kucingnya tetapi tidak diberinya makan dan minuman, sehingga kucing tersebut mati. Bayangkan, berbuat zalim terhadap hewan saja itu dilarang di dalam agama kita, dan tidak dibenarkan juga bagi kita untuk berbuat zalim terhadap orang non muslim, orang yang tidak seakidah dengan kita, yang bertetangga dengan kita, maka itu tidak dibenarkan. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui di sirah nabawiyah bahwasanya Nabi kita itu wafat dalam keadaan baju besinya itu tergadai ke orang Yahudi. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat zalim, itu bisa saja dengan upeti atau yang lainnya mengambil harta-harta orang-orang yang non muslim yang hidup di kawasan kaum muslimin. Tetapi Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Nabi meminjam dengan menggadaikan baju besinya, dan itu sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Namun berbeda situasinya, ini berbeda situasinya jika itu situasi perang, itu berbeda lah ya. Kalau perang itu, maka sebagaimana perang untuk membunuh satu dengan yang lainnya, mengalahkan yang satu dengan yang lainnya, itu berbeda kondisi. Yang kita bicarakan tadi adalah apabila itu dia sebagai tetangga kita, sama-sama warga negara Republik Indonesia, jadi tidak boleh kita menzalimi mereka. Baik. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya, la tazalamu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Maka dianjurkan bagi atau diingatkan, diperingatkan bagi kita jangan sampai sekali-sekali kita berbuat zalim. Karena apabila seseorang berbuat zalim, maka itu akan diadili sampai di hari kiamat kelak. Bahkan domba atau kambing yang tidak bertanduk berkelahi dengan kambing yang bertanduk dengan tidak bertanduk, itu akan diadili di hari kiamat kelak. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang maha bijaksana? Semuanya akan diadili, meskipun di dunia mendapatkan keadilan dari mahkamah, dari pengadilan tidak adil, akan tetapi nanti di akhirat akan ditegakkan keadilan tersebut. Dan apabila seseorang berbuat zalim kepada kita, sebaiknya, ini yang pertama, sebaiknya yaitu dengan memaafkan dan berbuat baik terhadap mereka. Minimal yaitu dengan membalas serupa. Jangan sampai berlebihan. Misalnya kita dipukul 2 kali, kita balas 2 kali, jangan sampai 3 kali sampai pula tendangan. Tidak. Sebanyak yang orang berbuat zalim terhadap kita, sebagaimana Allah tabaraka wa taala jelaskan dalam surah An-Nahl ayat 126, wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Dan jika kalian hendak membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama sesuai dengan kezaliman yang diterima. Adapun jenis kezaliman ada 2. Yang pertama, kezaliman terhadap diri sendiri, yaitu yang melanggar aturan Allah, yang tidak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan zalim
terhadap diri sendiri, dan kezaliman yang terbesar terhadap diri sendiri adalah berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 13, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang teramat besar. Yang kedua, zalim terhadap orang lain. Dan ini yang dimaksud dari hadis ini, hadis yang kita bahas, yaitu haramnya berbuat zalim terhadap orang lain. Nabi SAW bersabda di hadis yang lain, "Fa inna dima'ukum wa amwalukum." Sesungguhnya darahmu, hartamu, wa aradakum, kemuliaanmu, bainakum haramun, di antaramu adalah haram, kahurmati bi yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini, fi syahrikum hadza, waktu itu di hari Jumat, di hari Arafah, syahrikum hadza, di musim haji, di bulan Zulhijjah, fi baladikum hadza, di negeri ini, maksudnya di Mekah, sebagaimana haramnya Mekah. Jadi kita simpulkan bahwasanya karena waktu yang terbatas, sampai hal sepele pun dicontohkan di sini, bahwasanya siwak, sampai siwak yang kita berbuat zalim, kita ambil tidak sesuai dengan haknya. Karena siwak itu di zaman Nabi, kayu siwak yang dipakai untuk gosok gigi itu mudah didapatkan zaman dulu. Sampai hal kecil itu nanti diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jadi kesimpulan kajian kita di siang yang berbahagia ini bahwasanya, pertama, Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya yang maha suci, yang maha mulia. Kemudian kita tidak boleh berbuat zalim terhadap sesama, dan jangan saling berbuat kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi sesuatu yang gelap di hari kiamat kelak. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, maka kita akhiri kajian kita di siang yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.